She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Wulandari dengan NPM 201501-2002 dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Arsitektur Universitas Lampung Angkatan 2020. Berikut gambar kerja yang telah saya buat. Pada lembar pertama, terdapat lembar organisasi ruang. Di lembar ini, saya menjelaskan jenis dan jumlah pelaku, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pelaku, urutan kegiatan pelaku, serta pola ruang dari desain villa ini. Villa ini didesain untuk sebuah keluarga dengan jumlah maksimal penggunanya sebanyak 4 orang. Di villa ini, para pengguna bisa melakukan banyak kegiatan seperti bersantai, barbecue, karaoke, berenang, bermain, dan lain-lain. Pola ruangan villa ini termasuk ke dalam pola terklaster. Selanjutnya, di lembar kedua terdapat lembar kebutuhan ruang. Lembar ini berisi tabel-tabel yang memuat ruang yang dibutuhkan, kapasitas ruang, furniture pokok, luas yang dibutuhkan tiap ruang, dan sifat ruang. Di lembar ketiga terdapat matriks hubungan antar ruang. Di lembar ini kita bisa mengetahui kedekatan antar ruang satu dengan ruang lainnya, serta meliputi beberapa aspek yang dibutuhkan di tiap ruangnya, seperti aspek akses publik, cahaya atau pemandangan, privasi, saluran air, peralatan khusus, dan pertimbangan khusus. Pada lembar keempat terdapat bubble diagram. Sama seperti matriks hubungan ruang, bubble diagram juga berfungsi untuk mengetahui kedekatan antar ruang. Bubble diagram ini nantinya akan menjadi acuan untuk menggambar denah. Selanjutnya di lembar kelima ada lembar konsep. Di sisi kiri atas terdapat nama dari villa yang saya desain, yaitu Nakula Sadewa Villa. Nama Nakula Sadewa sendiri saya ambil dari dua karakter wayang yang merupakan saudara kembar. Filosofi inilah yang merepresentasikan villa yang saya desain, di mana terdiri dari dua masa bangunan dengan bentuk dan tema yang mirip. Selanjutnya, di tengah lembar konsep terdapat gambar isometri dari Nakula Sadewa Villa. Lalu di sebelah kanan atas terdapat transformasi bentuk yang berawal dari gubahan utama berbentuk balok, kemudian di push and pull di area tertentu. Setelah itu, salah satu masa bangunan dimiringkan sebanyak 15 derajat. Kemudian, dua masa bangunan tadi dikelompokkan berdasarkan zonanya. Dan terakhir, mengalami transformasi aditif berbentuk segitiga untuk atap. Untuk vegetasi, saya banyak menggunakan pohon jenis palem-paleman serta didominasi rumput dan beberapa tanaman hijau lainnya. Lalu di sebelah kiri bawah, terdapat orientasi matahari dan view villa ini. Di lembar kerja ke-6 terdapat lembar side plan atau tapak dengan skala 1:200. Lembar side plan ini menjelaskan view di sekitaran villa. View pertama yaitu di arah selatan terdapat jalan lintas dan danau. Kemudian view di barat dan timur terdapat komplek pervilaan. Dan view di arah utara mengarah langsung ke pantai. Pada lembar kerja ke-7 terdapat lembar denah dengan skala 1:100. Nakula Sadewa Villa ini dibangun di atas lahan yang berukuran 20 meter x 25 meter dengan total luasan 500 meter persegi. Di bagian selatan terdapat entrance room yang diapit oleh dua masa bangunan. Kemudian di pinggir kanan terdapat carport. Masa bangunan pertama di sebelah kanan terdiri dari dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Kemudian masa bangunan kedua di sebelah kiri terdiri dari kamar tidur utama, kamar tidur 2, dan WC. Pada area belakang villa terdiri dari fasilitas kolam berenang, area barbecue, area main outdoor, area hammock, dan gazebo.
Pada pinggir kanan lahan terdapat taman sebagai sumber vegetasi utama dari villa ini. Selanjutnya di lembar ke-8 dan 9 terdapat lembar tampak dengan skala 1:100. Di lembar ke-8 memuat tampak depan fasad villa dan tampak belakang. Kemudian di lembar ke-9 terdapat tampak samping kanan dan kiri. Lalu di lembar ke-10 terdapat potongan A ke A dengan skala 1:100 yang memotong melintang pada bagian depan villa. Pada lembar ke-11 terdapat potongan B ke B dengan skala 1:100 yang memotong membujur pada bagian kanan villa. Di lembar ke-12 terdapat lembar detail arsitektur berskala 1:20. Pada gambar pertama terdapat detail fasad dan gambar kedua terdapat detail partisi fasad. Selanjutnya di lembar ke-13 terdapat lembar sketsa suasana. Terdiri dari 4 suasana dengan 2 suasana interior villa, yaitu suasana ruang tidur utama dan suasana ruang keluarga. Kemudian 2 suasana eksterior villa, yaitu suasana gazebo dan suasana kolam. Pada lembar kerja terakhir terdiri dari 2 gambar perspektif bird eye. Perspektif bird eye yang pertama diambil dari arah depan atau arah selatan villa. Kemudian perspektif bird eye yang kedua diambil dari arah belakang atau arah utara villa. Produk terakhir yaitu maket dengan skala 1:50. Inilah penampakan dari maket Nakula Sadewa Villa. Maket Nakula Sadewa Villa ini dominan menggunakan material PVC foam board. Sekian presentasi tugas besar dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.